Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Syara Nur Fitri dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lampung tahun 2021. Setelah 4 hari mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2021, saya telah mendapatkan beberapa materi dari para pemateri yang luar biasa. Di antaranya, di hari pertama saya mendapatkan materi mengenai pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana saat ini kita hidup di masa digitalisasi era revolusi industri 4.0. Untuk bisa beradaptasi, kita diharuskan memiliki beberapa kemampuan seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang baik, mampu beradaptasi, mampu mengendalikan emosi, public speaking, hingga networking. Lalu materi yang kedua adalah mengenai bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menjaga kedaulatan negara kita dengan melakukan bela negara tanpa harus angkat senjata. Salah satunya adalah dengan cara berkontribusi atau mengabdikan diri kita sepenuhnya sesuai dengan profesi yang nantinya akan kita jalani. Lalu materi yang ketiga adalah mengenai bahaya dari intoleransi. Teman-teman, sikap dari intoleransi ini bisa menggiring kita kepada paham radikalisme dan gerakan terorisme. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus menolak dan membuang jauh-jauh paham mengenai kebencian, dan sebaliknya kita harus bisa menebarkan semangat perdamaian dan juga persatuan. Lalu di hari kedua saya mendapatkan materi mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, di mana saat ini di masa pandemi kegiatan pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara offline. Untuk itu Universitas Lampung menanggapinya dengan melaksanakan seluruh kegiatan perkuliahan secara online dengan menggunakan platform-platform yang mendukung. Lalu materi yang kedua adalah mengenai sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan program dari Kemendikbud, di mana menawarkan para mahasiswa selama 3 semester untuk bisa berkuliah di luar kampusnya dengan melaksanakan beberapa program seperti Indonesian International Student Mobility Awards, lalu ada kampus mengajar, membangun desa, dan juga magang. Lalu materi yang ketiga mengenai etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus, bahwa kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi sikap moral dan juga etika terhadap dosen, lalu sesama mahasiswa, dan juga masyarakat baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Materi yang keempat adalah mengenai kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Untuk mewujudkan World Class University, Universitas Lampung melakukan beberapa strategi, diantaranya adalah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi kelas dunia, lalu yang kedua mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke PTN top 10, lalu yang ketiga berkolaborasi dalam melakukan riset atau penelitian dengan perguruan tinggi top dunia, dan juga masih banyak lagi. Lalu di hari ketiga PKKMB atau hari pertama PKKMB di tingkat fakultas, saya mendapatkan materi mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan juga mengenai plagiarisme yang disampaikan oleh Ketua Dekan Fakultas Kedokteran Unila, yaitu Profesor Dr. Diah Wulan Sunakar, SKM MKes. Lalu materi yang kedua mengenai sistem perkuliahan dan juga pembimbing akademik, bahwa kurikulum di Fakultas Kedokteran itu dibagi dalam 7 semester untuk program sarjana kedokteran dengan jumlah SKS sebanyak 158, tersusun atas 22 blok, 7 CSL, serta mata kuliah umum yang diwajibkan oleh fakultas dan juga universitas. Materi yang ketiga yaitu tentang kemahasiswaan dan juga alumni, salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa yang bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi dari mahasiswa. Dan materi yang keempat adalah tentang kode etik dan juga tata pergaulan di Fakultas Kedokteran yang harus terwujud dalam etika dalam manajemen waktu, etika menghubungi dosen baik secara langsung ataupun melalui online. Lalu yang kedua adalah etika berjalan, etika berbusana, hingga etika bertanya. Lalu di PKKMB hari kedua di tingkat fakultas, saya juga mendapatkan materi mengenai informasi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Kedokteran Unila. Di antaranya ada ruang kuliah, ada ruang tutorial, ruang latihan, ruang laboratorium dan penelitian anatomi, lalu mikrobiologi, biokimia, fisiologi, farmakologi, histologi, biomedik, dan masih banyak lagi. Lalu materi mengenai proses kegiatan belajar mengajar, di mana proses belajar di Fakultas Kedokteran ini melalui kegiatan praktikum, clinical skill labor, kuliah atau mini lecture, tutorial, dan lain-lain. Lalu materi yang terakhir adalah program kreativitas mahasiswa yang merupakan program yang masuk ke dalam kategori bidang penalaran yang ditujukan untuk menampung kreativitas dan inovasi dari setiap mahasiswa. Mungkin itu rangkuman dari materi-materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti PKKMB tahun 2021. Terima kasih.